Pagi, Pak Erik. Pagi, Pak. Ini gini, Pak. Untuk peresmian amanah miliknya Bunda Nilia, itu nanti diresmikan jam 2 pas di IKN, Pak Erik. Jam 2 pas. Iya. Karena kenapa di IKN? Karena IKN itu adalah ibu kota simbolis baru. Karena amanah ini memang ada kaitannya dengan IKN mulai dari zamannya Pak Soekarno. Karena para orang tua dahulu, para sepuh ini sepuh itu memerintahkan jika IKN berdiri dan ditempati, maka disitulah amanah bisa diresmikan dan dicairkan, Pak Erik, gitu loh. Baik, Pak. Jadi jam 2 siang nanti itu semua akan meresmikan ini. Dari World Bank, dari semua, pokoknya seluruhnya itu meresmikan jam 2. Makanya saya bilang, seluruhnya. Makanya saya bilang nanti di atas jam 2 itu berkat sudah bisa diterima oleh Bunda Lia, gitu loh. Amin. Nah, termasuk seluruh anggota kita sudah terima semua. Dan seluruh program amanah sedunia, senusantara itu tahu kalau nanti itu ada acara pelepasan jam 2 siang. Tapi mereka tidak tahu miliknya siapa yang dilepas, miliknya siapa yang bisa dipakai. Tapi semua pemangku tahu, semua pemangku ngerti nanti jam 2 itu, Pak, itu loh. Nah, makanya orang tua minta dengan Jumat Berkah ini, itu loh, dengan kita sedekah itu loh dulu, semoga nanti lancar semua. Karena awal untuk nyetuskan amanah itu memang sangat berat sekali. Akan tetapi akhirnya proses yang kita lalui tiap hari, waktu demi tiap hari, akhirnya berjalan sukses sampai nanti jam 2 inilah yang ditunggu oleh sejuta umat, Pak Erik, itu, Pak Erik. Itu sudah mana di situ. Jadi karena apa? Karena nanti itu semua melepaskan dan mengakui bahwa hanya satu-satunya nanti amanah itu yang bisa mengendalikan, yang bisa mencairkan atas nama satu, yaitu Nilia. Kalau yang lainnya itu hanya tinggal mengikuti, Pak Erik, gitu loh. Patokannya itu ya, Pak. Patokannya Bunda Lia. Jadi kalau Bunda Lia ini belum mengawali, apapun alasannya, seluruh pemangku program, seluruh sepuh, tidak akan berani mencairkan kepada anggotanya, Pak Erik, gitu loh. Ibarat kata meskipun anggotanya sudah menangis, menjerit, apapun tidak bisa. Dan patokan amanah itu di IKN. Kalau IKN belum ditempati, sampai kapanpun juga tidak akan bisa cair, Pak Erik, gitu loh. Meskipun belum selesai, gitu loh. Meskipun ibarat kata pengurusan Ibu Lia sudah selesai, tapi kalau IKN belum ditempati, tidak bisa, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Nah, ini kan IKN sudah ditempati. Amanah ini ada hubungannya dengan aset dinasti, tidak ada dengan namanya ini warisan saya, ini kolateral saya, tidak bisa, Pak Erik. Semuanya harus berhubungan dengan dinasti, dan yang akan menerima warisan amanah ini harus punya keturunan dari 3 kerajaan, yaitu Mataram, Majapahit, dan Pajajaran. Kalau mereka itu hanya punya 1 keturunan, tidak bisa, Pak Erik, gitu loh, Pak Erik. Jadi 1 orang ini harus punya 3 keturunan. Itu jangan mengaku-ngaku, oh saya keturunan ini, tidak bisa. Harus melalui tes DNA, Pak Erik, gitu loh. Nah, seperti itu. Lah, Bunda Lia kan sudah lulus semua tes DNA, dan memang di dalam tubuh Bunda Lia itu ada 3 keturunan itu, gitu loh. Gitu loh. So, sebenarnya yang bisa mencairkan itu adalah di dalam tubuh Bunda Lia. Cuma karena Bunda Nilia yang wujud, yang nyata, maka diatasnamakan Nilia, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Gitu loh. Jadi intinya di dalam tubuh Bunda Nilia itu ada 3 garis keturunan itu. Nah, karena yang diminta itu manusia hidup yang menandatangani dana ini, yang pakai manusia hidup yang bisa mencairkan. Nah, karena ketiga keturunan itu ada di dalam tubuh Bunda Lia sebagai wadahnya, maka tetap amanah ini sesuai KTP-nya itu atas nama Nilia, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Iya. Berarti hari ini hari bersejarah banget ya, Pak? Betul, untuk Nusantara, untuk negara, untuk dunia. Karena apa? Karena seluruh dunia ini, termasuk Asia, Afrika ini menunggu momen ini, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Iya. Nah, seperti itu. Tapi nanti di IKN ada apa aja saya tidak bisa cerita. Kalau saya tidak ikut, kita sudah diwakili, gitu loh. Orang tua sudah 6 orang yang di sana, dan petugas bank juga di sana. Karena apa kita tidak ikut? Karena saya dan Bunda itu nunggu. Begitu nanti di sana perintah tanda tangan Nilia di bank BI atau BCA atau apa, cair, gitu loh, Pak Erik, gitu loh. Jadi dibagi tugas kayak gitu. Jadi teman-temanku semuanya,
Kenapa saya mulai dulu tidak ngomong tanggal 16 saya waktu UTC dengan Pak Bandi, dengan BK itu ngasih rambu-rambu 15. Ya karena saya tahu itu di tanggal 16-nya. Tapi saya tiap hari itu harus mencari dana kurang lebih 180 juta untuk backup semua acara. Karena apa? Karena saya membackup 4 penjuru ini harus berjalan terus sehingga sistem tidak mati, mereka semua bekerja, menyiapkan semuanya, begitu dinyatakan selesai di IKN, lah itu langsung dibagi Pak Erik gitu Pak Erik. Iya. Tapi nanti sudah sejarah memang jam 2 siang Pak Erik. Dan saya tetap disuruh minta sodako itu ke anggota itu untuk apa? Untuk ibarat kata tolak balak lah, ngilangi apa, perjalanan berlancar Pak Erik gitu loh Pak Erik gitu loh. Lancar. Ya. Lah kenapa saya tidak bisa ngomong nominal, tapi saya hanya nyebutkan sodako saya karena nominalmu itu ditentukan dari sodakomu, dari ikhlasmu itu loh Pak Erik gitu loh. Iya. Kalau kalian berkata saya ngomong sampai 330, kalian punya 1 juta, 500, 600, enggak apa-apa karena sodako itu dengan tulus ikhlas akan diganti berlipat-lipat oleh Yang Maha Kuasa Pak Erik gitu loh Pak Erik. Setuju aku. Seperti itu sudah. Intinya ini yang jujur Pak Erik. Ini yang jujur. Jujur sejujur-jujurnya saya. Oke. Ini yang sejujur-sejujurnya dari hati saya yang paling dalam, saya ngomong apa adanya, itu sejujur-jujurnya sudah. Baik. Oke.